Ya, Bang Yos ini dari kecil tuh sering banget dibully dari keluarga, dari kakak-kakaknya ya Bang ya, dibully dari keluarga, dari temen-temen. Pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa, piye bully nih? So kiri. Bang Yos ini dari kecil senangannya berkelahi. Pada saat abang ditugaskan, itu sudah tahun 75 udah nikah sama Mpok Rini dong berarti? Ya sudah, aku mantan baru, makanya waktu aku ketemu anak Yosi ini udah 10 bulan umurnya waktu ketemu. Berarti kalau paling lama pisah untuk tugas berapa lama? Apalagi saya, ya itu 10 bulan. 10 bulan ya? Nah inilah Maya, makanya supaya kalian tahu ya, inilah gambaran dari waktu itu kita samar saya Perlawan ya, semuanya pakai jin semua, dan persis ini pakaian saya gini nih. Gondrongnya gini juga ya? Pakai biru muda gitu, ada kaos hitam dalamnya kan. Nih. Yang paling temen pegang HP itu Reni kan, maka tak kasih WA singkat, Ren saat ini Papa lagi ada di puncak gunung beserta para pemutakan gitu. Doain ya. Reaksi dia ternyata nggak seperti yang saya harapkan. Dia jadi ketakutan luar biasa kan. Ya, sekarang kita lihat Museum Bang Yos. Ya, kita sekarang ke Museum Bang Yos karena di sinilah cerita-cerita Bang Yos yang sesungguhnya di zaman pada saat menjadi militer dan gubernur ya. Iya ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Bin lah, gitu. Dari desa menjadi sukses. Nah, ceritanya ada di museum ini nih. Yang dimana ada tulisan jiwa ragaku untuk negeriku. Waduh, betapa buat negara ya. Ya, intinya itu museum ini adalah biografi juga. Biografi ya, ya. Dengan melihat museum ini hanya tempo 1 jam sudah tahu siapa sebenarnya Sutioso itu. Oke, ini cerita ini kan dirangkum dalam sebuah buku, satu buku. Sama itu rangkum di sini. Oke. Tujuannya tidak ada lain untuk memotivasi anak-anak muda lah yang sekarang. Ya, bahwa anak desa, anak miskin bisa jadi seseorang. Iya. Kalau kita memang punya kehendak yang kuat, ya, kita percaya diri, kita terus berdoa kepada Allah, kita bertekad kalau orang lain bisa, masa saya nggak bisa. Iya. Apalagi kalau kita dengar ceritanya Bang Yos itu luar biasa dari kecil. Ini guys, aku kasih tahu ya, Bang Yos ini dari kecil tuh sering banget dibully dari keluarga, dari kakak-kakaknya ya Bang ya, dibully dari keluarga, dari temen-temen. Pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa, piye bully nih? Sutioso kiri. Sutioso desa kiri gitu ya. Oh gitu. Terus ngapain ngukul sama Sutioso desa kiri? Jadi itu sudah apa namanya? Itu udah kita direndahkan sekali lah zaman itu. Iya. Sampai sekarang juga udah sok kan. Makanya aku menjadi sering berkelahi itu gara-gara itulah, tersinggung saya. Nah, ini ngomong-ngomong perkara berkelahi, Bang Yos ini dari kecil senangannya berkelahi. Enggak pernah. Enggak, ayo Bang Yos kan. Sungguh enggak pernah. Salaman. Enggak pernah ngitung. Enggak pernah ngitung. Tiap hari berantem. Nah, itu ceritanya katanya gara-gara di keluarga dulu sering dibully sama kakak-kakak kan Bang Yos cowok yang kecil ya. Laki-laki semua, aku laki-laki yang paling kecil pun ada antaranya kakak aku perempuan gitu loh. Saya jadi pecundang kan, asal lewat ini ditoyor ya. Iya kan, itu kan ya jengkel aja lah. Belum malam nanti dikasih soal sama ayah saya yang paginya ngajar saya, kalau malam kasih soal. Ngajar itu ngajar apa ngajar? Bukan mengajar, dia guru SD. Oh, guru. Gitu. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 tuh ayah saya terusnya ngajar. Oke. Oh, gitu. Itu dari itu aku pukulin kalau nggak bisa ngerjakan itu. Padahal nggak bisa ngerjakan bukan karena aku nggak bisa, aku demonstratif ada udah ngantuk pengen tidur. Pukulin aja. Berarti kecilnya troublemaker di desa. Desa mana? Pongangan Semarang. Sekarang sudah jadi. Ini desanya nih. Ini Yosok kecil. Ini Pak Guru ini, Pak Citro Diharjo. Ini Bapak Ibu ya, Bapak Citro Diharjo dan Ibu Sumini, ya, berada di Desa Pongangan. Ini galak banget, ini sayang banget sama aku. Loh, tapi kan ceritanya waktu itu sempat Ibu Sumini atau Ibu Bang Yos ini tidak mengizinkan Abang masuk ke militer. Memang
udah trauma kalau militer itu cepat mati udah gitu aja kan. Gitu karena ya? saya dulu kan mahasiswa tentara pelajar. Iya, iya, iya. Tahlilan 2 kali, Oh gitu. Suparto mati gitu. Oh, oke. Ternyata Suparto lain. Oh. Nanti Iya, iya. lagi gitu. Iya, iya. Nah kakak saya yang nomor 4 juga perwira marinir gitu. Jadi aku yang laki paling kecil masa menjadi tentara gitu. Iya, iya. Nah karena itu aku ya diam-diam daftar kayaknya karena aku menyadari bahwa kampus yang sudah saya tekuni ini hampir 2 tahun itu bukan habitat saya lah. Oke. Meyakini itu. Nah ini patungnya ini kira-kira persis Bang Yos atau Ya kayak gini lah kira-kira. Bang Yos kayak gini dulu kecilnya? So, kere ya kayak gini kan. Nggak ada baju, pakai telanjangan. Mukanya maksudnya? Ya nggak Sama. ngerti lagi, aku nggak inget lagi ya. Oke, dilahirkan di Desa Paungangan, anak nomor 6 dari 8 bersaudara ya? Banyak kambingnya, tapi nggak pernah makan dagingnya. Oh gitu? Lah ya kan dijual untuk Oh iya iya kakak saya yang udah kuliah segala macam kemana ini kos semua. Iya. Gitu lah, karena itulah dia masuk akabri gitu kan. Oke. Dari Taruna, waktu anak main drum band, tapi waktu masuk ya bonyok aku. Nah, diceritain waktu pertama kali masuk Iya militer kan, tuh waktu gimana? aku masuk, teman saya yang langsung masuk ke Akmil nggak kuliah kan sudah tingkat 2, aku baru masuk kan. Nah aku juga geblek banget kan, aku masih orang sipil kan, pada nengokin aku kan tak pegang-pegang kepalanya yang kerukat pendek itu kan, lucu ya kepalamu ya, baretnya tak pakai ya, begini, didemin aja saya, demin aja gitu kan. Terus senior-senior yang lain pada yang nggak pernah kenal kan, yang tukang buka-bukin orang, tukang berkelahi sekarang ada di sini kan, nengokin semua besok, aku bangga banget kan. Ya enteng lah jadi Taruna, bagi pakaian, kan dapat senjata, dapat helm, enak gitu kan. Terus? Tapi tahu-tahu hari ke-10 ada upacara apa ini di lapangan Tidar gitu kan, kita pakai lengkap PDL nih, hijau-hijau pakai helm pakai gitu, nggak ngerti lah. Upacara segera dimulai. Inspektur upacara masuk lapangan dan Gubernur Akmil Mayor Sindar Surono masuk di panggung, satu kata, dengan ini masa prabakti Taruna Angkatan ke-13 saya nyatakan dimulai. Lihat tembakan bom kemana, tiarap, Sutioso mana gitu. Dicari Bang Yos nih. Tadi bubar. Ternyata yang begini dia dipantong semua ini di tongkat ini di mana. Wah, aku langsung digebukin habis. Pegang lagi kepala saya, pegang lagi sekarang gitu. Jadi yang kemarin Bang Yos pegang-pegang topinya, Iya, kepalanya, datengin lagi ya. Nah, ya orang wani aku kan, aku ngerti ini ponco, mampus aku kan. Bonyok berarti Bang. Waduh, udah nyonyornya kayak gini. Terus aku dicukur kayak maling ketangkap polisi itu kan. Waduh, udah mati aku. Aku makan sampai nggak bisa tak kalahin begini ini kan. Ini nggak bisa minggat mana udah. Sakit semua. Dua hantamin terus saya. Tendang dihantamin saya suruh merayap di aspal, udah hancur tangan saya gini, dengkul saya gitu. Habis itu saya di kolam, suruh loncat ke kolam, bayangin aduh. Dengan perih-perih berdarah itu. Jadi satu saat saya sudah di tingkat nadir yang saya sudah hopeless lah. Harga diri saya tidak ada lagi. Inilah. Ini hari keberapa, mohon maaf? Hari ke-9. 9 ospek ini ya? Ya kan. Inilah Sutioso sekarang ya. Udah lebih rendah derajatnya daripada Kere Yai kan. Itu Kere Semarang sana kan. Saya pikir inilah saya digebukin nggak bisa balas. Karena biasanya tuh kalau berantem mengebalas ya. Sekarang ya aduh. Udah mending gua mau keluar aja lah. Mau keluar aja. Saya pas jaga kamar, tak pikir inilah saatnya tepat saya keluar dari kamar itu. Kalau orang makan, yang banyak, rombongan banyak dimakan, kita tetap di situ karena ada senjata, ada segala macam yang harus kita jaga. Pada saat orang makan aku sendirian itu kan, kenapa nggak tak siapkan nanti malam yang paling tepat kan, pas Sabtu malam Minggu. Jadi saya sudah tahu medanya kan, udah tekad bulat. Sambil tengah-tengah ini orang makan kan, tiba-tiba taruna-taruna yang nggak pesiar, yang nggak makan itu boleh pesiar langsung kan. Kan mereka nggak boleh sendiri, 2 orang, 4 orang di sini. Pakai coklat-coklat baretnya begini, pakai strip merah ini. Mulailah Sutioso dengak-dengak begini kan. Wih, aku kalau kayak dia, wah cewek-cewek mau ngelirik aku juga kan dia kan gitu kan. Satu itu, terus yang kedua, kalau berhasil lolos, aku nanti ditangkap sama provos ini, masukkan di sel di sini gitu kan. Lalu aku kalau naik bis nanti bayarnya pakai apa? Duit juga dirampasin semua kan. Iya. Nggak ada kan. Waduh.
Lalu kalau aku pulang kayak apa? Teman-teman aku yang biasa saya gebukin, ternyata Sutioso nggak kuat diambilkan gitu kan. Mungkin kambing pun pada ketawa terkekek-kekek. Wah, mulai goyah ini. Iya. Akhirnya bulat tekad sudah mau modar di sini, aku nggak mau keluar kan itu. Upacara paginya kan, upacara lagi apa lagi digebukin lagi nih. Dengan ini masa praktek saya nyatakan ditutup. Selesai ospeknya selesai ya, perpeloncoannya ya. Gebukan ngawur-ngawuran nggak ada lagi. Udah nggak pernah lagi ngalamin lagi gebukan ngawur-ngawuran lagi ya. Kecuali kita memang salah, kita anu. Iya. Nah, kalau dulu kan udah kayak gitu kan aku langsung dikasih nama Plonco itu. Tahu nggak nama aku apa? Apa? Kurang Permak. Setiap kali senior bukan orang Semarang nih tanya, siapa namamu? Siap Kurang Permak. Nih tak Permak sekarang. Pok. Ya, Pok udah jelas. Kan gitu. Kurang Permak. Orang apa nggak banyak. Nah, terus ini ya. Ini makan ular nih Bang, dirain nih. Iya, darahnya gitu. Darahnya ular nih. Harus kita makan. Jadi kita kulitin, kita terus kita sate gitu kan. Itu harus makan. Nah, inilah ya. Ini yang namanya one way ticket ya? Iya, di minimum itu 4 tahun di aparat nggak pernah dapat, dan yang adanya tentara polisi yang mati. Waktu saya jadi Kabin, aku komunikasi dengan dia hanya 2 minggu. Lewat telepon saja aku nggak kenal dia. Dapat teleponnya juga ada orang Finlandia, namanya Yusua gitu. Dapat dari dia kan. Di antara operasi-operasi ini ya, pas Idul Raya Idul Fitri saya ditugaskan untuk merebut namanya kota Atambua. Inilah benteng Portugis. Ini benteng di belakangnya, ini benteng. Jumlahnya berapa? Jumlahnya pasukan yang turun itu? Wah, ini jumlahnya ratusan lah gitu kan. Dari dia lebih banyak pasukan dia dari pasukan saya sendiri gitu. Karena itu bintara-bintara yang ikut saya semua memimpin pasukan. Inilah campuran Indo-Indo umumnya orangnya ini kan. Nah, saat itu hari raya Idul Fitri, aku mikir ya, waduh inilah mungkin hari raya ini hari akhir saya ini kan gitu kan. Orang pada makan ketupat, aku keleleran kayak gini gitu kan. Nah, akhirnya bisa kita rebut dari itu, dan ada bendera di benteng itu, bendera Portugis, kita copot ganti merah putih. Yang saya suruh adalah ini Lopes da Cruz. Ini bendera bersejarah karena ini merah putih pertama berkibar di tim-tim. Terus waktu saya gerakan pindah kemana-mana, saya copot, saya bawa kemana-mana. Ya biar keren, aku nyebut diri saya Menek gitu kan, Kapten Menek gitu. Kapten Menek ya. Film serial Menek. Ini berarti sebagai tentara tidak boleh diketahui, benar-benar masuk sebagai sipil ya. Sukarelawan ya. Nah, ada peristiwa yang misalnya ini kan timnya Abang ini masuk ke tim-tim nih. Ya, ke negeri orang lah. Negeri orang dengan juga masih ada. One way ticket, cuma tiket berangkat. Iya. Ada yang ketangkep nggak? Bukan. Waduh, cerita itu bikin sedih aja itu. Anak buah saja yang luka, ya sudah disompetin sama komandannya, timnya kan, terus lapor kepada saya. Sekarang nggak mau, udah Pak saya taruh karena medan kayak gini nggak mungkin saya bisa sendiri. Kita ambil lagi, kita tunjuk 5 orang untuk ngambil dia. Ternyata dia sudah bergeser, gitu. Nggak bisa kita lakukan. Kita sudah dihujanin tembakan pagi itu kan. Akhirnya aduh dengan sedih harus saya tinggal dia. Ada 2 orang yang hilang itu. Satu dia Suparman, satu lagi Sarwono itu adalah pembantu penembak roket gitu. Ini cerita singkatnya si Parman ini ketangkap ya Pak Parman ini ya. Dia digantung di pohon kan, digantung. Ya. Kalau Sarwono ini anak Banyumas, kalau ceritaku sampai ke Makakalan gitu. Jadi saya setelah 2 hari bisa masuk ke Indonesia, baru dia datang setelah saya 2 hari. Saya pikirnya dia kena tangannya dia potong sendiri, dia kasih obat sendiri gitu. Dan dia janji, nah kata-kata kunci dari saya adalah briefing saya waktu mau masuk. Kalau ada yang tersesat, kamu perhatikan ada arah matahari terbenam. Itu berarti arah barat, itu arah ke Indonesia. Itu yang dipraktekkan sama Sarwono. Dari semua operasi 5 kali saya tugas itu, ini yang paling berkesan bagi saya. Militer itu, apalagi orang yang harus penyusup gitu ya. Kalau ketahuan, apalagi dia ketembak dan dia merepotkan, kan harus diselesaikan. Ya itu tiga ini ya. Satu operasi rahasia ini. Jadi kalian tidak boleh pamit dengan keluarga. Nggak boleh pamit dengan keluarga, satu. Kalau pamit bisa ketahuan. Mana cerita itu kan bisa bocor. Yang kedua, kalian ada sukarelawan, bukan anggota militer. Jadi kalau ada yang tertangkap tidak akan pernah kita akui siapa kamu. Gitu. Yang ketiga, kalau ada anak buahmu yang luka dan ternyata itu membawa beban kamu,
ya kamu selesaikan saja. Harus dibunuh mati berarti ya? Ternyata aku nggak tega ini. Ada 4 yang ketembak itu, ya yang 6 ya, yang 2 tadi kan hilang dan 1 digantung. 1 bisa pulang ya, yang 4 yang masih ikut saya. Dia sudah sadar, dia pun ngerti gitu. Udah, komandan saya tinggal saja, saya ditambahin granat aja. Nanti saya mau ledakan kalau saya ketangkap, mati bareng-bareng mereka. Tak kira aja terus sama anak-anak itu. Senjata itu sembawa ajudan saya kan, rangselnya aduh, bapak yang lain, tak kira aja terus kamu bisa saya selamatkan. Yang itu singkatnya kita bisa dapat daerah yang saya anggap aman dari kejaran. Saya buka radio hubungan dengan posko yang ada di Atambua ya. Lalu saya minta dievakuasi, dikirim helikopter. Muat gak helikopter untuk semua? 3 orang harusnya masuk, tapi orangnya 4, masa 1 mau ditinggal kan? Pak Serada vokasi itu tetap kunci gitu. Batin saya kalau kamu mati di sini, jangan mati sama saya di sini, ikut saya kan gitu kan. Selamat semua 4-4-nya hidup. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu berarti cerita yang paling itu mengesankan ya. Operasi tentara-tentara yang ketangkap, diseksa dan sebagainya itu banyak lah, bukan saya cerita saja, tapi saya satu di antaranya saja. Nah inilah Maya, makanya supaya kalian tahu ya, inilah gambaran dari waktu itu kita samar saya lawan ya, semuanya pakai jin semua, dan persis ini pakaian saya gini nih. Gondrongnya gini juga ya? Pakaian biru muda gitu, ada kaos hitam dalamnya kan, nih pistol, ini senjata AK. Ya, ini pisau, ini granat, gitu. Ini di belakangnya itu makanan, munisi semua. Karena itu yang paling penting bagi kita. Nah, ini cuma kenang-kenangan waktu saya komandan kompi, saya lihat mobil ini. Dan saat itu ada kebijakan ganti baru dari Korea Selatan. Ini kan bantuan Amerika perang Vietnam. Jadi boleh dibeli oleh penggunanya dengan harga yang murah sekali lah. Sistem namanya. Saya ini orisinal semuanya. Oh, ini mobilnya ya? Tak pikir cuma yang sudah diganti kayak kaca gini kan. Sudah ganti yang baru kan. Saya ganti. Saya beli di pasar luar di Amerika. Nah, berarti kayak orang vintage mobil klasik ya? Semua orisinal semua. Berarti kan membangun gini juga nggak murah loh, bangun restore. Iya, ini karena kan sudah punya kemampuan gitu itu kan. Tapi bisa jalan ini ya? Jalan. Ya cuman kan dikosongin semua kan. Iya. Ini waktu saya kolonel di Siliwangi, saya terpilih dan rem terbaik dulu. Ya, jadi saya akhirnya ada foto kecil gitu, saya lagi di panggul-panggul prajurit ini, saya suruh gambar di Ancol. Nah ini area waktu mimpin mimpin organisasi masyarakat ya. Kenal ini siapa coba? Iya, itu pemain bola kok nggak salah. Zinedine Zidane. Ini apa bunyinya? Diumpan Zidane, Setioso cetak 5 gol. Keren kan? Ini dia. Ini di Blora, Jalan Blora. Ini kenangan dari Muhammad Ali. Ini ada tanda tangan dia nih. Muhammad Ali ya. Ini dari Chris John ya. Juara dunia loh. Iya, Chris John ya. Saya kenal. Ini satu saya ketemu nih. Foto saya waktu SMA. Ini kan lengkapnya ini ya. Jadi ini Polri ini tentunya dah. Iya, Polri dikenal lah. Ini Yesi yang nomor 1, ini suaminya, anaknya 2 ini sama ini. Bedanya 9 tahun. Ya, ini Reni, lakinya, ini anaknya. 1, 2, 3, 4, ulang tahunnya sama 8 Juni. 8 Juni ya? Nah, kemarin. Wah. Bang, saya mau tanya boleh nggak? Pada saat abang ditugaskan, itu sudah tahun 75 udah nikah sama Mpok Rindu berarti? Ya sudah, aku komandan baru, makanya waktu aku ketemu anak Yesi ini udah 10 bulan umurnya waktu ketemu. Gitu ya? Wah, kayak lihat setan lihat saya. Waktu ditugas-tugasin itu khawatir nggak? Ya, kan mereka nggak tahu ya. Gimana kan boleh. Iya. Tetapi pada saat serangan Delhi kan yang gugur itu sempat dibawa ke Jakarta, dibawa juga ke Solo, yang ada ke Magelang juga pemakaman. Prajurit yang dari Gurubua di pemakaman ini dia ikut mulai tahu. Ternyata lagi ada perang di tim-tim gitu kan. Pasti suami saya di sana, tapi aku bergerak atau sebagaimana, aku juga malas nulis surat ngeposkannya juga di mana, nggak ngerti lagi. Berarti kalau paling lama pisah untuk tugas berapa lama? Apalagi saya, ya itu 10 bulan. 10 bulan ya?
Saya pulang karena pasukan saya Jakarta kan saya pulang ke Jakarta dulu. Jakarta saya pulang ke Magelang dan dari Jogja naik pesawat terus naik taksi. Pas ke Magelang rumah saya itu rumah dinas ya kecil gitu. Pas jam 7 malam. Waduh, aku mau masuk nih gimana? Saya ngintip dari kunci gitu. Ini Yesi kecil ini lagi ditetein sama mamanya kan. Terus saya lihat ayah saya di situ kan. Dari Semarang nengok ke situ kan. Aku sampai 15 menit nggak berani. Takut dimarahin nggak? Ya, bukan dimarahin, takut histeris, pasti kan nggak mungkin aku dimarahin. Gitu kan ya sudah, masa aku mau tengah-tengah terus sudah tak ketok bener gitu. Lah Yesi lah yang jadi masalah. Kenapa? Ngelihat saya pertama kali kayak gitu, mamanya jerit-jerit kayak gitu kan. Jadi kayak untuk berikutnya kayak lihat saya kayak setan dan lihat setan nangis. Kondisinya oleh rambutnya gondrong berarti ya? Ya datang masih kayak gitu kan. Iya. Terus saya kasih boneka mau, tapi mau digendong nangis lagi. Iya. Makan anak saya nggak ada yang dekat saya. Karena kebanyakan tugas ya? Nah, iya sih yang paling sering ditinggal dia. Oke. Berarti pernikahannya sama Mpok Rini udah 49 tahun tuh resepnya gimana Bang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga? Iya, kita saling mengerti saja lah gitu ya. Dan alhamdulillah ya Mpok Rini juga pemaaf ya, orangnya itu. Berapa kali memaafkan Bang Yosi? Yang ngerti lagi, tapi ya akhirnya kita udah tua-tua begini kan akhirnya juga mudah ada masalah semuanya sudah. Hal-hal yang kita saya kira nggak saya saja ngalami kayak gitu kan. Jadi kita anggap itu adalah dinamika kehidupan hidup saja begitu. Mendidik anak militer juga nggak ke anak perempuan ini? Saya mau nggak mau cewek itu tetap disiplin itu saya tegakkan habis. Gitu. Misalnya kan ini ada acara jam 7 kita harus berangkat jam 7 malam. Jam 7 aku langsung masuk mobil tak klaksonin preng gitu. Wah itu ada yang bawa sepatu, ada yang bawa lipstik. Tuh mereka pada jalan di mobil. Kalau enggak pasti saya tinggal pas. Iya, disiplin. Iya, disiplin. Ini baca ini. Letda ini. Ya waktu letnan itu kan kakak-kakak saya mengira. Waktu saya jadi troublemaker tadi kan. Udahlah anak ini paling-paling jadi preman nanti ini kan. Oh gitu. Tapi ternyata aku jadi letnan kan. Iya. Wah akan punya gaji. Nggak mau minta duit lagi aku sama kakak aku udah punya gaji. Nah, terus kakakku waktu itu wakil gubernur Jawa Tengah. Tanya kepada saya, kamu minta hadiah apa? Nah, sebenarnya aku pengen motor gede gitu. Jadi ini dibelikan motor gede. Oh ini dari kakak berarti? Ya, tahun 70 dibeli di Salatiga. Masih berani ngebully Bang Yos hari itu? Wah nggak berani. Sama saya itu sudah syukurnya nggak bisa-bisa sama Allah ya, karena udah dikira aku jadi preman ternyata jadi letnan kan. Iya. Jadi sebenarnya aku naik motor gede, letnan aku naik motor gede aku. Iya. Nah waktu jadi gubernur, saya cari lagi motor ini di Magelang kan. Saya jual sama orang kan, saya beli lagi. Cuman dulu warnanya biru, udah ganti dulu. Ketemu lagi nih motor? Iya motornya. Wow. Cuman warnanya dulu biru. Nah, ini juga vintage classic car ini nih. Kenangan waktu saya Badanjen, ada sahabat saya sekolah dulu ngasih nomor RX7, ini mobil sport. Ya, mobil sport RX. Nah ini mungkin yang perlu kamu ya, penghargaan pernah saya dapat. Wah penghargaannya banyak amat Bang. Dari semua penghargaan ini mana yang paling berkesan Bang? Dari ratusan ini. Ya waktu itu waktu operasi tim itu ya. Wow. Itu yang paling berkesan tentu saja. Iya. Kalau cerita lucu di karirnya Bang Yos paling lucu. Cerita yang terlucu selama di karirnya Bang Yos dari mulai militer kayak atau misalnya di gubernuran atau misalnya di BIN. Banyak sekali lah lucu. Satu yang paling lucu. Waktu saya jadi gubernur, kakak saya nomor 1 itu sudah kayak orang tua kita kan. Iya. Yang ngasih motor ini ya. Debat habis. Ya. Debat ya. Karena saya jadi panglima itu sebenarnya usulan saya bukan ke gubernur, bukan. Usulan saya langsung dengan latar belakang itu kan wajar. Panglima. Cerita singkatnya nggak tembus ke istana lah gitu. Maka diganti orang, maka aku dibolehkan ke sipil. Waktu setahun jadi gubernur kan aku berat kan. Karena aku merasa itu bukan habitat saya. Aku dari pasukan elit, pasukan khusus dilatih kayak begini. Dilatih bagian meledakkan jembatan. Aku paham betul di mana TNT Satan meledakkan bangunan tinggi strategis.
membunuh orang secara senyap maupun secara terang-terangan. Itu keahlian kita di pasukan Kopassus ya, iya. Kan bayangkan jadi gubernur nanti ya mau panen orang dari kandungan sampai dia mati urusan aku. Iya. Terus bikin gedung, bikin jembatan, kan ini kan sekarang kontradiksi. Iya, iya. Terus aku suruh cengengesan bolak-balik begitu. Ini yang paling susah saya pastikan. Yang biasanya yang marah-marah dan wah kerjakan, gitu kan. Terus saya suruh cengengesan, jalannya juga kan gitu. Dan jalannya kayak begini. Saya harus merubah total penampilan itu. Aku sudah banyak kayak gitu. Nah itu minta konsultasi dengan dia. Aku ini kakakmu yang tertua, aku ini juga pengganti orang tua kita yang sudah tiada. Oleh karena itu aku mau ngomong, kamu nggak boleh komen lagi. Gitu. Dari omongan ngalor ngidul, saya simpulkan bahwa apa yang ditawarkan Pak Faisal Tanjung itu ada perintah dan kamu prajurit, kamu harus siap. Tapi saya aja kamu jangan ngomong lagi. Waduh katanya ya sudahlah. Akhirnya aku telepon ke Jakarta kan, ke ajudan saya, kamu jemput saya besok di airport, kamu bawakan PDH untuk saya kan. Jadi dari airport saya paginya itu ganti pakan berita kan langsung laporan pangkat kan. Udah pagi-pagi baru datang terus langsung masuk itu. Gimana gitu? Udah Pak saya siap Pak. Oh itu bagus tuh. Kau naikkan Letnan Jenderal kalau kepilih tadi. Ya Pak, terima kasih Pak. Aku bukan merendahkan jabatan gubernur, merasa itu bukan habitat saya. Oh ya. Aku itu tentara profesional gitu. Saya akan happy kalau menutup pada saya itu tetap di tentara gitu, sampai akhir. Nah, jadi ini yang Muri tadi kan. Ini waktu jadi cover boy. Cover boy? Yang ketemu saja. Iya. Coba praktekin lagi Bang Yos. Kayaknya kayak gini lagi Bang Yos. Iya, dulu kan zamannya kayak gitu kan. Coba kayak gitu lagi, kayak gini lagi, kayak cover boy. Ini waktu jadi cover boy gitu kan. Kayaknya piye? Ya. Foto. Seakan-akan saya foto ya. Iki sebagai purnawirawan maka nyari tambahan honor jadi orang. Cerita tentang GAM. Jujur saja ya, aku itu dekat dengan semua presiden ini, lihat dari sini. Pak Harto ya, ini Pak Habibie dengan Ibu. Terus ini Gus Dur, ya Mega sama Mas Taufik, ini Mbak Puan, ini SBY sama Bu Ani. Ini kan di rumah saya semua ini. Pak Harto aja mau berangkat ke sini, termasuk rumah sakit terus meninggal itu. Tapi ini di rumah beliau. Momen yang paling saya kenang tentunya saat saya berembuk dengan Din Minimi. Ya. Din Minimi adalah pemberontak negara Aceh Merdeka yang sudah bertahun-tahun bersama aparat. Jumlahnya semua 120 orang. Saya sebagai kepala BIN mempelajari situasi keamanan. Ya, yang belum aman Indonesia itu ujung barat namanya Aceh, ujung timur Papua. Aceh besar 120 orang, satu kelompok saja. Tapi di Papua, kecil-kecil tapi kelompoknya banyak sekali, sampai 26 waktu itu. Jadi saya prioritaskan, saya selesaikan Aceh dulu. Nah, di dalam intelijen ada dua cara. Satu dengan soft power, ada pendekatan lunak. Yang kedua, kalau nggak berhasil, kita hard power, nggak ada cara. Gitu. Itu selalu menjadi gitu. Nah, saya mencoba dengan soft power. Tentu semua langkah saya laporkan Presiden. Coba saya dekatin dulu Pak, gitu. Ya silakan saja Bang, silakan. Udah saya terus berkomunikasi, untuk dapatkan nomornya aja tentu amat sulit karena dia orang yang most wanted kan, oleh aparat. Tapi lewat Yuha, orang Finlandia yang terlibat perjanjian Helsinki, saya dapat nomornya. Nah akhirnya setelah saya tahu tuntutan-tuntutannya dan bisa saya akomodir, kenapa enggak saya datangin dia. Tapi dengan syarat 3. 1, Pak Sutioso tidak boleh diwakilkan siapapun, saya tidak mau berunding. 2, kalau Bapak membawa anak buah 2 orang saja. 3, waktu dan tempatnya saya menentukan Pak. Ya sudah, akhirnya ditentukan 28 Desember, ini cerita tahun 2015. Ketemu dan maunya di tempat dia, tempat dia gerilya di hutan belantara yang saya belum tahu. Gitu kan. Pak, nanti Bapak lewat jalan raya Pak ya, nanti kilometer sekian Bapak ke kanan. Gitu. Setelah di kampung itu aku belok ke kanan, terus kemana? Bapak berhenti aja dulu di situ di pinggir jalan Pak. Nanti ada anak buah saya yang mandu gitu.
pakai sepeda motor, pakai bajunya putih, oke, gitu. Nah pada waktu berangkat, Sabri Fanana, ya, kita 3 orang. Akhirnya saya bawa 1 ajudan, pangkatnya Mayor Sutesna, 1 pengawal saya namanya Sersan Wayan. Nah, ya tentu saja si Desna ini ya sebagai ajudan saya kan bertanggung jawab menyapa saya juga. Dia memperingatkan saya, Pak, mohon dipertimbangkan lagi, Pak. Kita hanya 3 orang, mereka 120 orang. Saya yakin nggak apa-apa. Ini aku nggak ada rasa deg-degan sedikit pun gitu ya. Artinya ini isyarat bahwa nggak akan terjadi apa-apa. Asal waktu kita ketemu, kita mukanya yang muka bersahabat, gitu. Kayak nggak apa-apa kita jadi salah aja nanti di sana kita gitu. Itu harus syarat itu. Nah, namun kita juga jangan mati konyol. Wayan, kamu tahu mati konyol apa? Ya kita mati semua, Pak. Ya kita mati semua, mereka ada yang mati itu konyol namanya gitu. Makanya saya tunjukkan, ini aku bawa berita, pistol, saya isi penuh, maka saya sakokan, saya kunci, saya masukkan jaket, aku bawa jaket kulit kan tahu dingin banget di sana kan. Ini ya Maya ya, ini kan cerita di meja briefing gitu. Pada saat di lapangan kan pasti ada namanya dinamika kan, nggak seperti yang kita ceritakan itu tadi ya, itulah gentingnya di situ. Gitu. Cerita singkatnya akhirnya kita berangkat. Dan di jalan aku sadar kan, nah nanti makan apa di sana. Nah, saya berhenti di pasar kecil gitu, ada orang jualan buru di pinggir jalan itu, ada 8, saya borong semua 8, itu harganya berapa nih satu bi? 12.500 gitu. Maka 8 itu kan 100.000 kan ya. Saya beli aqua 1 box itu kan untuk dia. Udah kita nyewa mobil yang off-road itu, kita tahu nanti jalannya akan sulit sekali. Nah, aku jalan itu kenceng ya karena masih jalan aspal bagus kan. Begitu kilometer 9 gitu aku belok ke kanan, berhenti kita. Kira-kira 50 meter dari sana berhenti kan. Aspal tetapi aspal jelek ya. Mana nih kiri sawah, kanan sawah, mana yang datang nggak ada. Terus yang kamu tunjuk Pak ini apakah kilometer sekian kampung ini gitu. Apa udah kebablasan Pak, udah 2 kilo katanya. Kembali lagi kita kan 2 kilo kan dekat. Baru belok kiri, udah berhenti lagi. Kiri sawah lagi, kanan juga sawah, tetapi ada pulau kecil gitu di situ kita nunggu. Tahu-tahu dong pakai baju putih, dia gintangan dia. Nah perjalanan dari situ ya sampai itu saya hitung 4,5 jam. Saya berangkat jam 2, baru jam 6:30. Udah gelap gulita dan melewatin pos dia itu kan bolak-balik di kertak kayak gitu kan. Wayan sudah mau beraksi aja kan, karena biar aku yang ngomong. Dia kan ngomongnya pakai bahasa Aceh yang kita nggak paham. Begitu udah deket kan, aku mau ketemu Komandan Nurdin. Udah pakai kayak teroris udah bawa akak gini. Nah, gitu. Nah waktu ketemu itu ternyata dia lereng bukit begini, ini sawah ya, pinggir sawah kita ada gubuk kecil gitu kan. Udah gelap gulita ini, dia teriak di atas, Pak saya di gubuk atas Pak. Oh ya saya naik, bertiga naik. Waktu ketemu aku kan pakai kaos loreng, pakai celana loreng, pakai dok TK tentara Amerika itu kan. Misalnya gini nih, Pak saya Nurdin Pak, nggak salah man, ini di triggernya siap nembak gitu. Namanya baca aja kita bingokkan, bisa lah, masa hati manusia nggak bisa. Saya tanya di Tin, ngomong-ngomong kamu sudah berapa lama nggak ketemu anak istrimu? Wah sudah 4 tahun Pak. Kamu nggak rindu sama dia? Wah Bapak gimana Pak? Itu kan pengen tahu Pak anak saya kayak apa? Tin, kita kan belum selesai bicara ya. Yuk kita teruskan aja di rumahmu gimana? Gitu. Pak saya kembali ke kampung, yang jamin keamanan saya siapa? Loh saya Tin. Kamu kan sama saya terus begini, kalau diserang sama aparat kan, kalau kamu kena tembak aku mati juga kan. Masa kamu nggak percaya gitu? Akhirnya dia berembuk dengan komandannya pasukan itu kan semuanya kan, akhirnya setuju kan. Dia nyari truk itu, udah akhirnya kita konvoy itu kan. Kenapa saya gitu? Mau saya luluhkan hatinya itu lewat keluarganya itu. Nah, gua pun nggak ngerti ini rumahnya di mana kan nggak ngerti ya. Ternyata juga 2 jam perjalanan di Kuliku itu juga di kampung terpencil juga. Nah, lah itu baru terjadi pemandangan yang dramatis itu kan. Wah, lihat terus historis mamahnya itu kan kayak lihat mayat hidup lagi kan gitu kan. Istri anaknya pada nangis semua gitu ya, sudah kan. Itu jam 12 lebih ya, sampai jam 2 pagi akhirnya baru dia mau. Terakhir dia mau
menyerah itu alergi dia. Jadi aku mengenai kembali ke masyarakat. Anak buahnya itu paling tua 24 tahun satu orang, yang lebihnya yang lain 17, 18, 20 itu umurnya. Anak-anak masih sekolah, nggak kasih dia mau sekolah lagi. Tuntutanmu sudah saya akomodir termasuk amnesti, tapi apa lagi? Perjuangan harus ada selesainya, gitu kan. Akhirnya dia kamu kembali ke masyarakat aja lagi, gitu. Yang sekolah terus sekolah lagi, yang bertani lagi. Ya Pak, kalau itu boleh Pak asal sekali lagi, yang jamin keamananmu saya, nyawamu saya anak buah. Tetap izin kalau kamu masih bawa ini gitu, tak tepuk. Akanya. Ya, aku kan nggak bisa, ini kan ilegal, kamu DPO. Loh Pak, nggak bisa Pak, ini nyawa kami Pak. Aku ngerti ini yang paling sulit lah, aku tahu. Ya gimana kan, kamu untuk apa lagi membahas senjata sementara nyawamu dengan anak buahmu sudah saya jamin nggak mungkin. Justru kalau ada ini kamu akan diubah sama mereka. Akhirnya tamat 2/4 pagi selesai. Nyerah. Alhamdulillah. Kembali ke masyarakat lah ya. Bisa ngomong ini hasilnya untuk besok saja. Kamu jelaskan mana kan pada tidur lesetan di lantai di segala macam kan, di gubuk kecil gitu. Kamu jelaskan sekarang kita istirahat. Oke Pak, terima kasih. Aku ingat, sebentar. Saya dodosin dompet saya, ada duit berapa ini? Ada 22 juta untuk bayar hotel di mana, di Lok Semawi nggak jadi kan? Udah 2 juta saya ambil untuk beli bensin kan 20. Ini ada duitin. Kamu belikan sapi untuk makan besok kita rame-rame. Terima kasih. Ini nyaknya ini Bu dia. Ya istrinya nggak ada fotonya. Okay. Ya, ini kan nangis dia sama saya, terharu banget. Orangnya itu ternyata dulu keberanian dan sangarnya itu ya hatinya juga halus gitu dia itu. Nah ini namanya Nurdin yang ini bawa senjata terus nih ya. Ini di gubuk dia ini. Ini kan terharu dia akhirnya memutuskan dia mau sudahlah kembali ke masyarakat, senjata diserahkan, udah oke dia. Nah inilah kumpulan senjatanya. Ini anak buahnya semua gitu. Ya alhamdulillah satu malam akhirnya selesai ya. Sudah selesai. Baru aku pulang kira-kira jam 9 pagi. Langsung pagi pulang ke Lok Semawi, terus habis itu terus ke Jakarta. Nah, ini peristiwa ini yang katanya Reni anak Bang Yos. Nah, gitu ya. Itu sempat nggak setuju kan? Gitu kan. Terus tadi kan briefing itu nggak apa-apa, pokoknya kita yang bersahabat mukanya. Tapi pada saat di lapangan kan nggak kayak begitu kan. Yeah. Yang paling ekstrim adalah saya dibantai. Itu jadi berita besar di dunia kan. Gerakan Aceh Merdeka, pimpinan Minimi berhasil membunuh seorang jenderal kepala badan intelijen negara kayak apa. Iya. Aku bisa disandra. Itu kan logistik kan, makanan dia yang kurang, senjata, amunisi mungkin bisa aja disandra. Tapi sekali lagi, kan aku juga bukan bonek ya, bodoh nekat asal aja gitu. Aku punya background yang seperti saya ceritakan tadi kan. Aku punya keyakinan gitu bahwa tidak akan terjadi seperti itu gitu kan. Nah namun situasi kayak begitu kan, keluarga saya kan nggak ada yang tahu, maka aku ngasih tahu yang aku tahu. Yang paling pegang HP itu Reni kan, maka tak kasih WA singkat, Ren saat ini Papa lagi ada di puncak gunung beserta para pemutakan gitu. Doain ya agar semuanya bisa lancar gitu. Hanya pemberitaan saja terselubungnya. Kalau ada apa-apa jangan kaget loh, aku di situ kamu beritahu gitu loh. Enggak sangka kalau reaksi dia ternyata nggak seperti yang saya harapkan. Dia jadi ketakutan luar biasa kan. Takut bapaknya meninggal gitu ya? Terpikirannya terusnya men. Oke. Nah ceritanya setelah ini selesai, terus aku ke Papua, ceritanya gitu kan. Nah di Papua saya hubungan lewat Bupati ini dengan namanya kelompok yang paling ditakuti, namanya Goliat, kelompok Goliat. Itu ada kelompok paling dulu di Puncak Jaya. Jadi saya coba ke sana kan, gitu. Saya komunikasi dengan Goliat gitu, dengan bahasa Indonesia yang patah-patah itu kan. Pokoknya dia tidak mau aja. Tetapi telepon itu kan dibuka sama dia, didengerin yang lain kan, gitu. Waktu saya 10 hari kemudian pulang ke Jakarta, ternyata 10 orang turun. 10 orang turun minta Pak Bupati agar saya serahkan langsung kepada saya di Jakarta, gitu, dengan membawa 6 pucuk senjata. Saya jawab Pak Bupati, orangnya aja bawa ke Jakarta, senjata serahkan aparat di sana saja. Nah yang terakhir ini kan, saya lapor sama Bapak Presiden, Pak Presiden, ini kan banyak sekali koruptor yang sudah inkrah. Inkrah sudah putus, sudah inkrah itu nggak ada kemana-mana kecuali masuk. Tapi mereka tidak masuk, malah mereka pada kabur ke luar negeri. Jumlahnya tidak sedikit Pak, ada 30 lebih.
Dan uang yang dibawa tentunya banyak banget gitu. Pak Jokowi bilang, iya Pak, tetapi bukan uang saja Pak. Bagi kita kan masalah kehormatan. Mereka telah melecehkan hukum negara kita, hukum kita dilecehkan seperti itu. Jadi saya mau izin Bapak merestui, saya mau cari orang-orang itu. Nah, intinya ruangan ini, itu adalah kesimpulan saja. Oke. Ini waktu Taruna, jadi hanya foto-foto yang bisa ketemu aja kan. Kamu tahu tadi, rumah saya yang saya tempat ini sudah rumah ke-16 ini. Ya kan? Oke, iya. Ini pemain waktu berburu di Afrika. Afrika. Ini binatang. Ini ada bulunya ini. Yang ini itu. Ini hasil tembak ya berarti ini ya semuanya. Ini. Ya. Ini segala macam pistol-pistolan nih. Koneksi senjata saya. Ini juga senjatanya Tin Minimi tadi. Ini senjata berburu umumnya karena saya pemburu kan. Iya. Nah ini koleksi pistol. Ini pistol ini, ya, ini biasanya kita pegangkan kepada agent yang cantik cerita kayak Maya. Ya. Dengan sasaran VVIP. Kenapa Presiden, Perdana Menteri gitu kan. Dia harus bisa mendekat dan menembak hanya satu kali harus mati. Oke. Peluru ini, senjata ini pistol ini hanya satu pelurunya. Ini kayak bolpen ini apa ini? Iya, ini pistol juga ya? Oke. Ini ada pelurunya satu. Oke. Makanya dia hanya kesempatan nembak hanya satu kali harus kena dadanya dan harus mati. Iya. Karena dia pasti ditangkap habis itu kan. Iya. Gitu. Itu wow. Dan ingat gumpulan-gumpulan senjata ini sorot nih. Senjata dan saya perpanjang setiap kali 1 tahun saya perpanjang terus. Jadi senjata sekali lagi bagi pemirsanya YouTube-nya Maya ini ya, jangan pernah ada yang nyimpan senjata tanpa ada izin kepolisian. Jadi Maya inilah Museum Bang Yos. Saya berharap ini bisa dikunjungi para milenial tentunya dengan cara rombongan. Ini belum dibuka untuk publik belum ya? Sudah. Oh sudah? Ini waktu dibuka waktu pandemi, karena itu saya tutup setelah itu. Tetapi setelah ini silakan kalau Anda. Ini untuk pembelajaran ya, dengan membaca penjelasan kecil setiap event itu, ya, maka keluar saya harapkan siapa sebenarnya Sutioso. Yang kesimpulannya itu, ini dana desa, anak miskin dulu bisa kayak begini. Anda saya yakini waktu kecil lebih baik dari saya. Iya. Iya kan? Saya dulu waktu kecil sandal jepit aja gua nggak punya, sepeda nggak punya. Gitu. Kalian pasti punya pakaian juga lengkap, punya sepatu. Seperti itu. Artinya apa? Kalau saya bisa seperti ini, tentu kalian bisa lebih dari saya. Oke. Kalau kalian mau, yakin, gitu, pasti bisa. Oke Bang, terima kasih. Aku udah dikasih izin jalan-jalan ke kebun binatang, rumah dan juga museumnya. Salam buat Ibu, salam buat Reni, dan salam buat terima kasih. Yesi. Terima kasih dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.